Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah. Allah yang telah memberikan kehidupan, merawat kehidupan kita secara detail. Dan alhamdulillah siang ini kita membuktikan wujud kita masih tergolong hambanya yang beriman, hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan barokah dan rahmat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dibaikan kehidupan dunia kita, dibaikan tujuan akhirat kita, dibaikan keluarga kita, diberikan berkah untuk anak keturunan kita, sehingga kehidupan dunia dan akhirat kita selamat dari segala berbagai macam fitnah dunia dan fitnah akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kajian zuhur singkat pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu kisah kecil, yaitu di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut saja namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda itu seorang sultan kalau sekarang, orang yang kaya. Rumahnya, halamannya, perkebunannya, dia termasuk orang yang diberikan oleh Allah kehidupan dunia yang serba ada. Dan saat itu Abu Darda belum menjadi seorang muslim, dan dia bernama istrinya yang kita sebut saja Abu Darda, Ummu Darda. Ini barangkali sebutan yang sampai saat ini, kalau suaminya namanya si fulan, istrinya disebut namanya istri suami, suaminya yang disebut nyonya fulan. Jadi begitu kiranya Abu Darda bersama Ummu Darda. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangun kehidupan budaya yang sangat luar biasa. Bagaimana dia menjalin kekeluargaan dengan sahabat-sahabat yang lain, menjadi hubungan yang begitu sangat akrab. Sebut saja mereka itu punya koncoplek, ya. Kalau sekarang bestie sebutannya, koncoplek. Koncoplek Abu Darda itu namanya Abdullah ibnu Ruwaihah. Abdullah ibnu Ruwaihah lebih dahulu masuk Islam daripada Abu Darda, yang mana Abu Darda masih sibuk dengan Tuhannya, dengan asnam, dengan patung-patung yang disembahnya, patung-patung yang dia rawat setiap hari. Para jamaah, suatu saat Abdullah ibnu Ruwaihah itu datang bertamu ke rumahnya Abu Darda saat Abu Darda tidak ada di rumah. Yang ada adalah Ummu Darda, istrinya. Lalu dipersilahkan oleh istrinya karena koncoplek bebas. Jadi sahabat saudara plek itu masuk ke rumah bebas, masuk ke dapur, ke kamarnya pun bebas. Termasuk Abdullah ibnu Ruwaihah itu langsung memasuki kamar khususnya Abu Darda, yang dimana di kamar itu terdapat patung-patung yang disembah oleh Abu Darda, yang setiap hari Abu Darda meminyai patung-patung itu, lalu disembahnya sebelum dia masuk Islam. Lalu Abdullah bin Ruwaihah itu masuk ke dalam kamar itu dan justru menghancurkan patung-patung. Usai patung-patung itu dihancurkan, dia mengatakan, "Lau kana khairan fi sonami," kalau sekiranya patung-patung atau Tuhan-Tuhan ini mengandung kebaikan, memiliki kebaikan, tentu dia bisa menolak. Abu Darda, Abdullah ibn Ruwaihah mengatakan, setelah patung-patung itu dirusakkan, maka yaqa'u ma'allah huwa batil. Setiap apapun yang disembah selain Allah adalah batil, adalah sesat, adalah jalan yang salah. Itu perkataan terakhir dari Abdullah ibn Ruwaihah. Langsung dia pamit pulang. Lalu Ummu Darda baru memasuki rumah dan menuju kamar.
Begitu melihat di kamar patung-patung sesembahan suaminya hancur, nangis dia. Halaktuni Abdullah ibn Raiha, sungguh engkau telah menghancurkan diriku, wahai Abdullah ibn Raiha. Bagaimana suamiku kalau tahu kenyataan ini, pasti akan marah besar. Maka menangis Ummu Darda di samping pintu kamar suaminya, sampai kemudian suaminya datang. Abu Darda begitu datang melihat kedua mata istrinya yang begitu lebam, wajahnya memerah, tampak begitu sedih. Dia bertanya, "Masya Nuki, apa yang terjadi padamu wahai istriku?" Lalu Ummu Darda menjawab, "Barusan Abdullah ibn Raiha saudaramu memasuki rumah kita saat engkau tidak ada di rumah, dan dia masuk ke dalam kamar dan menghancurkan sona Allah, menghancurkan patung-patung yang kau sembah itu, mayaro, sebagaimana engkau akan lihat nanti." Maka kemudian Abu Darda memasuki kamar itu dan marah melihat patung-patungnya, Tuhan-Tuhan sementara itu hancur, marah. Di dalam kemarahannya itu dia muncul pikiran yang selama ini belum pernah dia dapatkan, pikiran seperti itu. Laukana khairan fi sonami, sekiranya ada kebaikan dari Tuhan-Tuhanku, dari patung-patung yang kusembah ini, tentu dia akan sanggup menolak apa yang akan terjadi padanya. Kalau sekiranya patung-patung ini ada kebaikan, pasti dia akan menolak keburukan yang akan terjadi. Tapi rupanya dia diam saja. Dalam kemarahannya muncul pikiran seperti itu yang selama ini belum pernah terpikirkan, belum pernah muncul pikiran seperti itu. Lalu teredamlah marah itu. Kemudian dia datang menjumpai Rasulullah untuk masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia berkata, "Saya ini begitu terlambat masuk Islam dibandingkan saudara-saudara saya yang sudah lama. Dia telah mengumpulkan amal yang banyak ketika dia akan menjumpai Tuhannya. Lalu dengan saya, apa yang saya harus lakukan untuk mengejar amalan-amalan supaya saya tidak kalah dengan amalan saudara-saudara saya yang lebih dulu masuk Islam?" Kata dia, "Kalau saya bekerja sebagaimana biasanya dulu, lalu apa yang saya banggakan dengan amal saya?" Lalu semua dia habiskan hartanya itu. Sampai saatnya ada teman-temannya datang ke rumahnya. "Wahai Sultan, wahai Abdullah ibn Raiha, dulu kau orang kaya, rumahmu yang megah dan indah, kekayaanmu banyak. Mana sekarang? Aku melihat kehidupanmu setelah masuk Islam. Engkau jadi jatuh miskin seperti ini." Nah, ini barangkali sebuah ilustrasi kita. Ada orang dalam Islam, tapi hidupnya kok miskin, tapi hidupnya kok susah. Jangan kecil hati. Lalu Abdullah ibn Raiha mengatakan, "Iya, aku puas dengan kehidupan saat ini. Sesungguhnya, ketahuilah, aku sedang membangun rumah yang megah, rumah yang luas, tapi tempatnya nun jauh di sana. Maka setiap hari aku membelikan material, aku belikan pasirnya, aku belikan batu batanya, aku belikan besinya, aku belikan semennya, lalu aku kirim ke tempat di mana aku bangun rumah tersebut. Dan aku ini tidak ingin memiliki beban yang banyak yang kupikul yang ada di rumah ini. Aku ingin ringan dari rumah ini berangkat ke rumah yang baru," kata Abdullah ibn Raiha. Lalu dia bertanya kepada teman-temannya, "Wahai saudaraku, apakah kau mengerti apa yang aku katakan?" "Saya belum tahu ya Raiha." "Ya Abdullah ibn Raiha, coba terangkan," kata Abdullah ibn Raiha. "Sesungguhnya saya telah membangun rumah yang besar, yang megah, jauh di sana, tempatnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pada edisi yang lain, Umar ibn Khattab datang ke rumah Ibn Raiha di waktu malam, dan Abdullah ibn Raiha pada saat itu tidak memiliki lampu penerangan. Mantan orang kaya, mantan sultan, di rumahnya nggak punya lampu penerangan. Masya Allah.
Lalu dipersilahkan, wahai sahabat Rasulullah, silahkan duduk. Begitu Umar duduk, kaget. Betapa tempat duduknya begitu sangat dingin. Lalu dia meraba dengan tangannya, ternyata tikar yang disiapkan begitu sangat sempit. Kalau Umar menarik tikarnya untuk dia dudukin, pasti tuan rumah Abdullah ibn Rawahah tidak kebagian tempat duduknya. Lalu Umar dengan gerak hatinya, wahai sahabat Rasulullah, Abdullah ibn Rawahah, izinkan aku untuk mengambilkan dari Baitul Mal untuk memberikan kepada engkau. Barangkali engkau bisa ada lampu penerangan, akan aku belikan tikar yang lebih lebar. Apa jawaban Abdullah ibn Rawahah? Wahai Umar, sahabat Rasulullah, bukankah Rasulullah sudah mengajarkan kita dengan dawuhnya beliau, gunakanlah dunia sewajarnya saja, gunakanlah dunia secukupnya saja. Saya masih bisa hidup dengan di waktu malam tanpa lampu, bisa duduk nyaman dengan engkau walaupun tikarku kecil, supaya tidak berlebih, sebab sesuatu yang berlebih ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar ungkapan ini, Umar menangis. Betapa mulianya hatimu ya Abdullah ibn Rawahah setelah engkau masuk Islam. Begitu qanaahnya engkau wahai ibnu Rawahah setelah engkau berada di jalan Rasul. Padahal dulu engkau hidupmu kaya, glamor dengan keadaanmu, tapi sekarang berubah sangat drastis sekali. Menangis. Para jamaah, sahabat-sahabat Rasulullah itu sungguh memiliki hati akhirat. Hidup mereka di dunia, memanfaatkan dunia dengan sewajarnya, tapi hati mereka akhirat. Lalu dikatakan, kalau kehidupan kita tujuannya dunia, insya Allah dunia ini akan rusak. Kalau kita mencari bahagia dengan tujuan dunia, insya Allah kebahagiaan tidak akan pernah abadi. Tapi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tujuannya akhirat. Mereka berada di dunia ini, tapi tujuannya ridha Allah, mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ada dua hal yang membelenggu kehidupan kita. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Apa itu? Orang yang hidup di dunia, kalau tujuannya untuk dunia, dia akan berusaha mengumpul-ngumpul harta, menumpuk-numpuk harta, menabung-nabung harta, sehingga menjadi orang yang pelit, tidak suka infak sedekah, tidak suka berbagi, lupa kepada kawan, lupa kepada saudara, menjadi orang yang pelit. Kenapa? Dia merasa miskin, di tengah-tengah Allah berikan karunia rezeki yang banyak sekalipun. Alladzi jama'a malan, mengumpulkan harta, wa'adada, dan ngitung-ngitung. Kalau saya punya harta sekian, saya akan bangun rumah lagi. Kalau saya punya harta sekian, saya akan beli kendaraan lagi. Kalau harta sekian, saya bisa menyekolahkan anak turunan. Dunia semua tujuannya. Tetapi kalau tujuan, bukan berarti kita tidak boleh dengan dunia. Rasulullah mengatakan, ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ini diciptakan oleh Allah untuk kalian. Dunia ini diciptakan Allah untuk manusia Allah. Tapi dikasih di garis bawahi, wa antum khuliqtum li akhirah. Tapi engkau diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia, kata Allah, kata Rasulullah. Tapi engkau diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika berangkat dari rumah ke tempat dinas bekerja, ketahuilah dinas bekerja ini jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata untuk bertambahnya pangkat, untuk meningkatnya posisi jabatan, untuk menambahnya duit, untuk menambahnya harta. Bukan tujuan utama. Tujuan utama untuk menggapai ridho Allah. Apa yang kita kerjakan agar dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini diamani oleh Allah. Kalau engkau diberikan kelonggaran harta, engkau bisa membantu orang yang papa. Dalam kaidah spiritualitas, kalau kita di rumah kita punya kelebihan pasir, numpuk pasir rumah kita, yakin di sebelahnya tetangga kita ada orang yang butuh pasir. Kalau kita alhamdulillah rezekinya, duitnya banyak hari ini, ketahuilah ada tetangga kita, saudara kita yang butuh uang untuk bayar hutangnya. Maka orang yang hatinya akhirat, ingat Allah, maka apapun fasilitas yang Allah anugerahkan,
akan dijadikan jalan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Alladzi jama'a malahu adada. Hanya saja kelemahan manusia ini sudah dimaklumkan oleh Allah. Orang itu kalau hidupnya tujuan dunia, alladzi jama'a malahu adada, berikutnya yahsabu anna malahu akhlada. Dia bangga karena merasa punya masa depan yang abadi, nggak bakal susah urip kowe iki, nggak bakal susah anak turunan kowe iki, rezeki hartaku warisanku akeh. Itu yang akan terjadi. Itu Al-Quran surat Al-Humazah, panjenengan baca. Jadi orang itu kalau tujuannya dunia dalam hidup, pertama dia akan mengumpulkan harta, dihitung-hitung jadi pelit, lalu dia akan mengumumkan dalam dirinya kekekalan, mengatur hidup ini karena harta, karena duit, karena jabatan, karena kedudukan, karena mungkin kita merasa lebih kuat, lalu kita menjadi orang yang sombong. Hati-hati. Makanya di dalam percakapan sahabat Nabi, kedua sahabat ini, sahabat yang dimuliakan Allah, posisi mereka sangat mulia di hadapan Allah, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, tapi hati mereka bersih, hati mereka akhirat. Mudah-mudahan kajian singkat ini sekadar memberikan ilustrasi dan motivasi untuk kita. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga hati kita dihunjamkan oleh Allah. Nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardu binuri syamsika abada abada. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahi kami cahayamu, taufik hidayahmu ya Allah, sehingga Engkau membimbing kami di jalan yang Engkau ridhai, untuk senantiasa menunaikan amal-amal saleh, untuk senantiasa bisa taat dan takwa kepadamu ya Allah. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan dardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, anugerahkan kami ya Allah taufik hidayahmu, agar kami mampu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami, agar kami mampu bersyukur atas nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb, bimbing kami di jalan yang Kau ridhai, bimbing kami untuk senantiasa menunaikan amal-amal soleh, amal soleh yang Kau ridhai. Ya Rabb, kami perbaikilah dan baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Demikian juga untuk anak keturunan kami ya Rabb, demikian juga untuk nasib bangsa Indonesia ya Allah. Ya Rabb kami, baikkanlah sisa umur kami, berkahilah ya Allah, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah anak turunan kami, berkahi usaha pekerjaan kami, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi ya Allah saat-saat perjumpaan denganmu, Engkau hadirkan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.